Saat ini beliau telah hadir bersama kita. Selamat siang Ibu Bulgarini. Selamat siang Mbak Desi. Iya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke, apa kabar Mbak ya Bu? Widya ya. Baik, Iya Widya alhamdulillah boleh Bu. ya. Baik, Nah alhamdulillah. sebenarnya, sepertinya peserta seminar di sini sudah tidak sabar Ibu mendengarkan materi terkait hal aspek of synthetic biology. Jadi waktu dan tempat saya persilakan Bu. Baik, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih ya atas undangan ini. Berarti yang mengundang ini adalah eh, anak-anak saya ya, karena kalau saya lihat tadi ketemu dengan mahasiswa dengan bahasa yang begitu gaul, begitu ya, saya merasa begitu jauh sekali ya, tua ya. Baik, tidak apa-apa. Jadi saya sampaikan bahwa yang sesuai dengan yang diminta oleh panitia, juga di sini kami mohon izin kepada Bapak Ibu dosen di Universitas Brawijaya, saya akan menyampaikan topik tentang halal aspek dari synthetic biology, begitu ya. Nah, sebagai sedikit perkenalan, saya juga menjadi dosen. Jadi kalau pekerjaan utama saya itu sebenarnya adalah dosen di IPB University, ya tepatnya di Department of Agroindustrial Technology, kebetulan di divisi bioindustri. Jadi kami punya 7 divisi, salah satu divisinya itu adalah bioindustri, gitu. Nah, sebagai salah satu bagian dari pengabdian masyarakat, pada tahun 96 saya bergabung di LPPOM menjadi auditor dan juga saat ini bergabung sebagai researcher di Halal Science Center dari IPB University, dan di LPPOM kemudian tidak hanya menjadi auditor tapi juga menjadi advisor di Direktorat Halal Audit Services. Jadi itu adalah sedikit pengalaman terkait apa yang menjadi amanah saya pada saat ini ya. Baik. Nah, untuk memperkenalkan diri, LPPOM MUI itu adalah salah satu lembaga pemeriksa halal di Indonesia ya. Kami mempunyai tagline terdepan dalam solusi jaminan halal ya. Kami sendiri itu sudah diakreditasi dengan skema SNI ISO IEC 17065 2012 dari Komite Akreditasi Nasional. Kemudian kami memiliki lab halal terakreditasi yang juga mengikuti SNI ISO IEC 17025 2017. Memiliki lebih dari 1.000 auditor halal ya, tidak hanya di Indonesia namun juga di luar negeri. Kemudian owner dari HAS 23.000 ya. Kemudian kami memiliki aplikasi untuk melakukan proses sertifikasi halal, kita sebut sebagai Serol SS 23.000 yang simple, easy, transparent, dan priority. Ini adalah sertifikasi halal online untuk proses registrasinya ya, sehingga semua bisa terlacak oleh customer real time. Kemudian kami memiliki 38 perwakilan di Indonesia maupun di negara lain ya. Kemudian kami juga diakreditasi menurut Uni Arab Emirates Standard ya 2055 tentang dari ESMA ya, Emirate Authority for Standardization and Metrology ESMA, sehingga produk yang disertifikasi halal oleh LPPOM MUI itu kemudian dapat diterima di negara Uni Arab Emirat sertifikat halalnya. Jadi seperti itu. Baik, itu adalah perkenalan LPPOM. Nah, sebagai bahan untuk presentasi pada hari ini, saya akan menyampaikan sedikit introduction, kemudian konsep halal haram, kemudian sedikit synthetic biology, meskipun tadi malah saya banyak belajar dari Mbak Nurul. Terima kasih banyak Mbak Nurul. Kemudian fatwa MUI yang terkait dengan produk synthetic biology. Kemudian hanya beberapa contoh ya, karena kalau dikupas tuh banyak banget ya. Ketika saya membuat makalah ini, saya berusaha menggali browsing jurnal ya tentang produk sintetik biologi kekinian yang kiranya mempunyai peluang mana critical point dari sisi kehalalannya ya. Baik. Nah, jadi memang practicing halal rule itu adalah kewajiban bagi Muslim ya. Jadi
kita harus mengikuti kaidah halal gitu ya, melakukan atau menggunakan sesuatu yang halal, dan referensinya itu sebenarnya sudah jelas yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis ini sebagai muslim ya. Tetapi, banyak sekali hal kekinian yang, memerlukan apa ya, yang tidak secara eksplisit tertulis di Al-Qur'an dan hadis atau, ijtima ulama, sehingga memerlukan keputusan dari ulama ya, itu yang disebut sebagai fatwa, kekinian. Misalnya dulu kalau orang kena, najis berat itu dicuci dengan tanah. Nah, sekarang ini kalau industri misalnya fasilitinya dia habis pakai, bahan babi, kemudian in the future dia mau pakai untuk produk halal, dia harus mencuci kan, tapi tidak mungkin fasilitas industri misalnya farma dipakai, tanah, sebagai bahan pencuci ya. Nah itu sebabnya kemudian memerlukan Islamic legal opinion ya, kalau ada kasus-kasus yang seperti itu dari ulama, itulah yang disebut sebagai fatwa seperti itu. Nah itulah sistem yang ada di Indonesia ya. Bagaimana pada saat suatu produk diputuskan status kehalalannya itu sebenarnya adalah kerjasama atau gabungan dari Islamic scholars ya, pendapat dari fatwa dengan saintis. Jadi adik-adik semua atau Bapak Ibu di sini yang menjadi dosen itu adalah saintis yang mempelajari aspek proses teknologi bahan ya. Dia akan mengambil fakta menjadi saksi ya tentang apa yang terjadi dilakukan oleh industri ya, dan background-nya itu adalah science ya, misalnya chemist, pharmacist, agroindustrial, agroindustrialist, food scientist, biochemist, veterinary ya, biologist, something like that. Dan hasilnya itu akan disampaikan kepada komisi fatwa ya, yang akan memberikan Islamic legal opinion pada kasus-kasus tertentu tadi seperti itu ya, berdasarkan hasil audit dari auditor. Jadi itu adalah sistem yang digunakan bagaimana di Indonesia suatu produk diputuskan kehalalannya. Jadi gabungan dari informasi dari saintis yaitu auditor ya, yang menyaksikan langsung proses itu di industri, menyampaikan kepada ulama, kemudian ulama memberikan Islamic scholar of opinion seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat mungkin ini hanya refresh seperti itu, yang dimaksud dengan halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan ya, dan tidak hanya halal yang harus dikonsider, toyib ya. Toyib itu adalah sesuatu yang baik, yang aman ya, tidak membahayakan bagi kesehatan, dan apapun yang halal itu apapun yang dikonsumsi itu harus memenuhi standar dua tadi, halalan toyiban ya, halal dan toyib. Itu sebabnya vaksin di Indonesia sebelum dia diinjeksikan, maka dia juga harus melalui suatu kajian oleh Badan POM untuk mendapatkan nomor izin edar, for example, atau sekarang ini adalah emergency use authorization. Ya, kemudian baru keputusan tentang halal atau tidak itu disampaikan. Pasti kita akan mengambil dulu apakah EUA dari Badan POM sudah keluar atau belum, seperti itu. Baik. Nah, ini adalah bahan-bahan yang disebutkan sebagai bahan haram ya di dalam Al-Qur'an. Ada beberapa ayat yang menyebutkan, pertama adalah babi ya, babi dan turunannya maksudnya. Kemudian carrion, bangkai. Jadi meskipun dia spesies halal, namun kalau tidak jelas penyembelihannya atau mati ya tanpa proses penyembelihan sesuai syar'i, dia akan disebut sebagai carrion ya atau bangkai. Kemudian darah yang tercurah, lalu hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, kemudian khamr atau alcoholic beverages begitu. Kemudian beberapa hadis juga menyebutkan beberapa hewan yang haram seperti wild animal ya, animal with sharp teeth and claws seperti itu, kemudian amphibia, animal yang hidup di dua alam ya. Dan kemudian ada fatwa dari MUI yang menyebutkan bahwa parts of human body maksudnya dia haram kalau mau dipakai karena kita harus menghormati, dan mungkin ini nanti banyak terkait dengan produk synthetic biology seperti itu. Nah, ada exception, semua hewan dari air ya itu adalah halal walaupun tidak disembelih seperti itu ya. Baik. Nah,
Kemudian ada terminologi lain yang terkait halal yang mungkin penting untuk dipahami adalah najis ya. Jadi aslinya sendiri kalau menurut definisi dari OIC itu adalah sesuatu yang memang menjijikkan ya, seperti itu. Ya. Nah, najis sendiri dibagi 3, ada najis berat, kemudian najis sedang, saya akan pakai pointers ya, najis sedang dan najis ringan ya. Ya, termasuk najis berat itu adalah babi dan turunannya serta saliva dari dog ya. Jadi liur anjing. Nah, bagaimana cara mencucinya? Yaitu dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan dicampur dengan tanah atau dengan cleaning agent yang punya similar cleaning power dengan tanah tadi ya. Sampai kemudian semua najisnya itu hilang ya, taste, color, and smell. Kemudian medium najis, contohnya di sini adalah urine, kemudian feces, carrion, khamir, kemudian blood ya. Dan cara mencucinya itu adalah dicuci sampai hilang bau rasa warna, dicuci secara normal sampai bersih seperti itu. Kemudian light najis itu adalah urine from baby boy who only breastfeed dan cara mencucinya hanya cukup diperciki ya atau dielap dengan air. Mungkin itu nggak relevan dengan produk yang disertifikasi. Nah, apa relevansi najis dengan proses sertifikasi halal? Jadi bahan yang terkena najis itu disebut mutanajis ya, in touch with najis. Dan every najis and mutanajis material is haram to be used ya. Jadi setiap bahan najis atau yang in touch with najis yaitu haram untuk digunakan baik internal maupun eksternal begitu ya. Nah, kemudian kalau ada facility yang sudah terkontaminasi dengan najis ya, itu tidak bisa dipakai untuk memproduksi produk halal, dia harus dibersihkan dulu ya, harus dibersihkan dulu. Karena di sini mutanajis material atau facility bisa dibersihkan dengan meremove semua najis sesuai dengan persyaratan pencucian ya, menurut agama Islam tadi apakah golongannya najis berat atau najis sedang dan lain sebagainya seperti itu. Baik, saya akan berusaha cepat ya karena 40 menit. Nah, kemudian saya akan mencoba masuk untuk melihat apa itu definisi synthetic biology begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nurul bahwa definisinya itu amat sangat beragam begitu ya. Namun ini itu adalah research yang multidisiplin gitu ya, yang akan meng-create misalnya a new biological part, devices, or system atau to redesign system ya, yang sudah ada di alam begitu. Jadi tadi misalnya mimicking honey ya, but there is not from bee, something like that ya. Jadi membuat madu tapi tidak dari lebah ya, itu seperti itu. Kita membayangkannya seperti itu. Nah, di situ banyak sekali involving misalnya genetik material seperti DNA, protein, cells seperti itu ya yang kemudian akan dimodifikasi sedemikian rupa, diproses sedemikian rupa untuk mempunyai aplikasi yang sangat luas ya. Misalnya human therapeutics, industrial products, agriculture, animal science, aquaculture, protein production, something like that. Ya. Ini ada definisi juga dari European Commission. Kita bisa lihat mungkin more or less tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul. Ya, oke. Baik. Nah, ini adalah disiplin ilmu yang akan menjadi penting ya, involving many multidiscipliner what we call it science begitu. Ada biology, sistem biology, bioinformatics, mathematics, chemistry, biotechnology, engineering. Jadi itu adalah ilmu yang terkait di synthetic biology. Nah, saya mau ngasih contoh ya. Dulu kalau kita ketemu vanila itu kita umumnya kita ambil dari tanaman Vanilla planifolia ya. Tanaman itu halalnya jelas ya seperti itu. Namun saat ini saya pernah melakukan proses audit ke salah satu company di Perancis begitu ya. Ternyata dia memproduksi vanilin biosintetik begitu ya. Sehingga kemudian
sesuatu yang tanaman tadi itu jelas halal, akhirnya kemudian biosintetik vanillin ini menjadi subhat, menjadi tidak apa menjadi doubtful ya, syubhat begitu. Karena kalau kita lihat cara memproduksinya, itu ternyata dia diproduksi dari hasil biokonversi dari ferulic acid ya menjadi vanilin. Jadi biokonversi itu melibatkan enzim yang dikeluarkan oleh Streptomyces seperti itu. Sehingga akhirnya kompleks cara bikinnya. Dia harus nyiapin Streptomyces, pakai media tertentu, medianya harus dilihat, kadang pakai pepton. Kita khawatir peptonnya menggunakan sumber protein hewani atau enzimnya dari hewani gitu. Jadi kompleks gitu ya, sesuatu yang dulunya jelas begitu ya. Tetapi itu adalah challenge karena memang ada kelebihannya. Kalau kita nanam vanila itu tahunan baru panen. Tapi kalau biosynthetic vanillin mungkin seminggu kita udah dapat abundant result ya, abundant product of biosynthetic vanillin, dan company they can claim as natural vanillin ya. Jadi dia tetap bisa klaim bahwa itu adalah natural vanillin karena kita juga bisa bikin vanillin dari proses sintetik kimia ya, pakai etil guaiacol bla 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 dengan reaksi kimia ya. Itu mungkin yang kita bisa lihat di warung-warung kecil gitu ya, dan itu relatif murah begitu. Tapi dia nggak bisa klaim sebagai natural vanillin. Harganya pasti lebih rendah. Pasti industri akan seek more added value ya. Kalau nunggu vanilla, apalagi negara Eropa mungkin dia nggak punya sendiri, dia harus impor dari Madagaskar misalnya seperti itu. Maka biosynthetic product is the choice ya, seperti itu. Dan itu memang kita lakukan proses audit ya, dan kritisnya banyak ya. Nah kemudian kalau kita lihat bahwa ini adalah just example of application for biosynthetic product here. Jadi misalnya orang kemudian melakukan penyebaran teknologi dari self-read system jadi wholesale system, dan kemudian nanti banyak aplikasi yang bisa disebutkan ya, yang bisa dipakai gitu, termasuk sel laden ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian banyak beberapa bahan yang kemudian kita pakai untuk therapeutics. Ini adalah probiotic delivery ya, yang kemudian kita bisa peroleh ya untuk kemaslahatan manusia seperti itu ya. Intinya adalah ujungnya kemaslahatan manusia. Lalu kemudian saya tidak akan menjelaskan seperti Mbak Nurul begitu, namun saya akan saya coba lihat produk karakternya yang terkait dengan kehalalan ya. Ternyata involving cells or microorganisms or part of microorganism, for example enzyme misalnya ya, atau part of cell misalnya tadi bagian dari sel DNA dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian ketika menggunakan ini produk sintetik biologi, dia juga involving material. Pastilah kalau udah membuat hasil rekombinan, dia harus bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan, pasti kita tumbuhkan dia, pasti dia butuh media ya. Nah media itu juga menjadi satu hal yang harus kita waspadai. Dan pada prosesnya itu juga dia akan melibatkan processing aid, aditif, pada saat membuat produk. For example tadi Mbak Nurul udah bilang ada macam-macam enzim ya, ligase, restriksi, DNA polimerase, itu sumbernya apa ya? Apakah juga bisa kita pertanggungjawabkan dari sisi kehalalan atau tidak begitu. Dan dari sini kemudian kami mengambil kesimpulan bahwa synthetic biology itu close to the character of microbial or GMO product ya. Seperti itu. Jadi dia itu lebih dekat pada produk mikrobial. Kalau di LPPOM kita kan golong-golongin produk nih supaya tahu misalnya yang ini kritisnya begini, yang ini kritisnya begini, begitu ya. Dan ada fatwanya seperti itu. Dan saya melihat itu lebih dekat ke mikrobial dan GMO. Dan ternyata kalau kita lihat currently di Indonesia kita punya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa halal is mandatory for all products ya, except dia haram.
Jadi halal itu akan menjadi mandatori untuk semua produk kecuali kalau emang jelas haram. Produk haram masih bisa beredar di Indonesia ya. Nah, yang dimaksud dengan produk itu adalah barang atau service yang terkait dengan pangan, minuman, farma, kosmetik, chemicals, biological, and GMO ya, as well as goods consumer good, ini maksudnya barang gunaan ya. Jadi itu juga nanti harus halal. Nah, sudah disebut di undang-undang ternyata seperti itu, termasuk produk sintetik biologi ya. Nah, sehingga kemudian kita harus mendefinisikan apa itu produk halal sintetik biologi ya, produk sintetik biologi yang halal. Itu adalah produk yang diproduksi dari bahan yang halal dan thoyyib ya, di fasilitas yang tidak terkontaminasi dengan bahan haram atau najis. Jadi kata kuncinya adalah bahannya halal dan thayyib, kemudian fasilitasnya bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis. Nah, saya menyampaikan kita siap, Indonesia siap untuk melakukan proses review terhadap produk sintetik biologi karena kita sudah ada MUI fatwa tentang microbial product, kita sudah punya fatwa tentang GMO, kita sudah punya fatwa tentang penggunaan stem cell, penggunaan human diploid cell ya, itu mungkin hal-hal yang akan dimanfaatkan atau dielaborasi pada saat proses-proses membuat produk seperti ini. Dan ini kita bisa sampaikan di sini tentang produk mikrobial karena di sini kita ngurus mikroba ya. Jadi prinsipnya mikroba itu halal kalau dia tidak berbahaya dan tidak terekspos ke najis begitu ya, dan tumbuh di media yang suci dan halal. Lalu kalau dia tumbuh di media yang haram ya dan najis, uh, dan kemudian bisa dipisahkan dari media, lalu disucikan ya, maka diperbolehkan selama yang haram atau najis itu bukan dari babi, seperti itu prinsipnya. Jadi kalau misalnya katakanlah misalnya ada produsen produk mikrobial, dia menggunakan beef extract. Lah beef extractnya kan produsen media nggak concern ya, wong ini buat mikroba kok masa harus halal gitu kan. Mungkin tidak ada slaughtering information ya buat beef extractnya. Maka diperbolehkan selama kemudian nanti ada proses pencucian ya. Misalnya dipakai untuk glutamic acid misalnya seperti itu. Lalu glutamic acidnya dipisah, kemudian dipurifikasi atau untuk enzim ya, untuk enzim dipisah, dipurifikasi menggunakan cara-cara yang sesuai dengan tathir syar'i, maka itu akan diperbolehkan meskipun dia pakai beef extract. Yang penting bukan dari babi, begitu ya. Jadi itu fatwanya. Nah, kemudian GMO itu diperbolehkan kalau gennya tidak berasal dari human atau babi ya, seperti itu. Kemudian ini ada penggunaan stem cell, sel punca untuk tujuan pengobatan. Sebenarnya ini pada dasarnya adalah haram, namun ada beberapa kondisi ya, ada beberapa keharaman sebagaimana itu, ada beberapa kondisi ini silakan nanti bisa dilihat. Kemudian termasuk ada ethics ya, ethics yang kemudian dituliskan di dalam fatwa. Jadi kata kunci dari proses ini itu juga ethics. Saya rasa pengembangan produk sintetik biologi itu juga ethics itu sangat harus diperhatikan. Tadi Mbak Nurul sudah bilang seperti itu ya. Nah, kadang ada ketentuan yang diperbolehkan namun dengan conditional yang sangat dipertimbangkan seperti itu ya. Jadi ini bisa dilihat. Nah, kemudian untuk human diploid cell itu juga basically bagian dari manusia itu haram ya, karena kita harus menghormati ya bagian dari tubuh manusia. Namun pada kondisi yang darurat syariah, emergency situation dan kemudian penggunaan obat misalnya yang menggunakan bagian dari manusia itu tidak bisa dicari alternatifnya begitu ya, maka kemudian diperbolehkan dengan beberapa conditional. Mungkin nanti bisa dilihat, kita bisa diskusikan termasuk ini ya. Baik. Nah, kemudian saya masuk ke example of critical point of synthetic biology product ya. Ini cukup membuat saya mencari satu hal, walaupun saya pernah ya, namun saya tidak bisa menyampaikan apa yang pernah kita audit, artinya dia di dalamnya tuh pakai apa saja, namun saya menyampaikan ini adalah
jurnal yang saya ambil, yaitu bagaimana orang membuat vanilin dari rekombinan E. coli, ya, dari rekombinan E. coli. Ternyata dia melibatkan banyak bahan, yaitu misalnya di sini LB medium, kemudian ada yeast extract, pepton. Pepton itu adalah protein yang dihidrolisis, ya. Maka kita harus tahu sumber proteinnya, kemudian apa bahan penghidrolisisnya, kemudian beef extract, maka harus dipastikan ada pencucian di belakangnya, ya. Kalau beef extract ini tidak diketahui informasi penyembelihan bovine-nya atau beef-nya, ya. Kemudian E. coli untuk gen cloning, ya, plasmid propagation, etc. Banyak sekali bahan-bahan kritis yang dipakai, termasuk antibiotik ya, kemudian ada asam aminotirosin. Asam amino kan bagian dari protein. Proteinnya apa? Sumber proteinnya apa? Itu harus kita ketahui. Kemudian di sini ada gliserol, ini adalah hasil hidrolisis. Kalau lemak dihidrolisis akan menghasilkan gliserol dan asam lemak, ya. Maka lemaknya apa sumbernya? Atau apakah dia dari lemak nabati atau hewani, atau gliserol juga bisa dari petrokimia. Tapi pada proses audit itu harus diperjelas karena ini adalah bahan kritis gitu. Kemudian di sini ada modified M9 minimal salt medium, ya. Isinya adalah beberapa chemicals atau buffer mungkin. Ini tiamin adalah vitamin, ya. Sehingga kemudian banyak sekali hal kritis ketika kita membuat synthetic biology. Walaupun memang kemudian ada advantage, misalnya shorter time, kemudian orang tetap bisa ngeklaim itu sebagai natural, something like that. Jadi banyak hal yang bisa kita peroleh, namun harus kita perhatikan. Nah, di sini saya hanya nyorotin LB media saja, ya. Ternyata isinya itu adalah yeast tripton, yeast extract, sodium chloride. Nah, tripton itu adalah mixture of peptides generated by digestion of casein with pancreatic enzyme trypsin. Ya. Dari pankreas hewan apa? Ya. Apakah babi kah, atau sapi kah, atau yang lain gitu, ya. Itu harus kita perhatikan gitu. Jadi itu hanya contoh gitu, ya. Nah, kemudian ini adalah daftar media yang umum dipakai untuk mikroba, mulai dari beef extract, kemudian berbagai jenis pepton yang intinya adalah kalau pepton kan apa proteinnya, kemudian apa bahan penghidrolisisnya, sumbernya, ya, dan seterusnya. Saya akan skip aja. Nah, kemudian bagaimana dengan rekombinan, ya? Rekombinan means ada katakanlah tadi, ya, ada gen yang dimanipulasi dan proses itu akan membutuhkan berbagai jenis enzim seperti enzim restriksi, ligase, DNA polimerase. Ini juga dari mana, ya? Terus medianya apa? Media ketika kemudian sudah diekspresikan menjadi makhluk rekombinan gitu, ya. Itu apa? Itu jadi itulah yang harus kita perhatikan ketika melihat aspek kehalalan. Kemudian, nah ini adalah bagaimana orang mempropagasi Artemisia annua. Ini adalah tanaman yang menghasilkan senyawa untuk obat malaria, ya, seperti itu. Nah, ternyata dia membuat suatu proses, ya, yaitu melakukan genetic transformation dari Artemisia annua dengan Agrobacterium tumefaciens, ya. Dan kemudian ya pasti tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu produk atau chemicals, ya, atau pharma produk yang nanti akan berguna bagi manusia. Nah, apa kemudian critical points? Ya, ketika proses-proses ini pasti butuh media juga ada ingredientnya, mungkin ada macam-macam yang ditambahkan proses genetic transformation juga pasti involving some enzyme, something like that. Jadi kita harus tahu critical point-nya. Nah, ini adalah sel laden, ya, ketika orang misalnya ada masalah di lutut gitu, misalnya dia pengen dapat bahan untuk ditaruh di lututnya, ya, maka ada proses isolasi, kemudian ada cell culture, cell proliferation, kemudian menjadi hydrogel scaffold, biasanya akan involving matrix, kemudian masuk ke disuntikkan lagi ke pasien, something like that.
ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia involving matriks ya, ada matriks. Lalu matriksnya apa saja? Ini juga kami ambil dari jurnal, ternyata juga macam-macam ya, mulai dari katakanlah ada yang pakai alginat ya misalnya, ada yang gelatin. Nah, gelatinnya dari sapi apa dari babi ya. Kemudian halalnya seperti apa? Ada neonatal bovine chondrocytes, neonatal rat. Ini kan berarti stem cell ya. Jadi kita harus tahu begitu sumbernya ya seperti itu. Ini adalah kritis termasuk ini hyaluronic acid hydrogels. Hyaluronic acid ini juga microbial product, jadi kita harus tahu medianya apa, segala macam mikrobanya seperti apa ya. Namun jangan khawatir ya, banyak produk yang sudah disertifikasi. Artinya pasti ada bahan yang halal yang disebutkan haram oleh Allah, selalu ada substitusi, selalu ada alternatif. Tinggal kita harus seeking ya. Mungkin challenge di iGEM ini adalah seek the replacement of trypsin ya. Pengganti enzim trypsin yang selama ini dipakai untuk produksi vaksin, for example, untuk virus, dia untuk melepaskan katakanlah sel lain dari microcarrier, itu banyak sekali dia menggunakan trypsin dari babi. It's our challenge ya. Kalau dari babi pasti ada refusement dari Muslim. Dia nggak mau pakai itu seperti itu. Jadi mungkin kita harus cari tripsin lain. Begitu itu challenge kita enzim ya yang memang oke dari sisi kehalalan. Itu adalah satu sisi dari pabrik dari project ini. Nah, the other example adalah currently we have like next generation vaccine platform like mRNA vaksin ya. Itu ya kalau kalau saya melihat prinsip prosesnya, kebetulan saya habis audit mRNA vaksin begitu Bapak Ibu, dan itu memang synthetic biology. Soalnya orang cuman oke ada protein spike protein dari spike-nya corona, dilihat susunan mRNA-nya, lalu dibuat transkripsi in vitro seperti itu ya, menggunakan ATGC larutan yang tadi mengandung adenin, timin, guanin, sitosin seperti yang disampaikan Mbak Nurul. Kemudian di situ involving linear DNA template, involving some enzymes ya. Finally they got mRNA as the active material ya for vaccine. Kemudian dia bikin lipid nanopartikel, kemudian diinjeksikan ke orang jadi vaksin ya. Itu adalah next generation platform. Jadi juga itu adalah synthetic biology ya. Namun kemudian problemnya proteinnya apa? Enzimnya apa yang terlibat? Di situ apakah enzimnya melibatkan bahan babi? Tidak, seperti itu. Kemudian katakanlah apa namanya lipidnya, lipid nanopartikel, material lipidnya itu dari mana sumbernya? Apakah dari hewan atau dari tanaman? Ya itu adalah hal-hal yang harus kita kuak ya setelah proses itu dilakukan. Ini example juga rekombinan ya, ini adalah vaksin COVID-19 dari AstraZeneca karena ini sudah publish, jadi saya berikan contoh gitu ya bahwa ini adalah rekombinan replication deficient E1 dan E3 deleted chimpanzee adenovirus ya yang mengencode SARS-CoV-2 spike protein kemudian dikombine dengan plasminogen activator leader sequence ya seperti itu. Ya, jadi kita udah lihat kritisnya ya. Kemudian apakah kalau ada pembuatan gen sintetik kemudian mirip dengan human gene, boleh enggak? Boleh menurut fatwa. Selama sumber gen sintetik larutan CTP tadi ya, sitosin, guanin dan lain sebagainya itu sumber bahannya halal. Kemudian enzim-enzim yang terlibat seperti restriksi, ligase, RNA polimerase juga halal. Kemudian media ketika digunakan untuk penumbuhan itu juga halal. Ya, jadi seperti itu. Nah ini adalah contoh lain adalah rekombinat produk yang contohnya ini jelas menggunakan haram animal dan human. For example, produksi enzim amilase dan protease menggunakan rekombinan Saccharomyces cerevisiae dengan gen dari pankreas babi atau hormon insulin ya bisa menggunakan E. coli yang disisipi dengan gen dari pankreas babi misalnya seperti itu atau human growth hormone. Ini adalah contoh, mohon maaf.
Baik, nah ini adalah slide terakhir. Intinya tadi kita udah mendapatkan beberapa overview seperti itu. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat banyak sekali titik kritis ya dari bahan atau proses pada produk synthetic biology, gitu ya. Dan kalau kita ingin mengembangkan produk synthetic biology yang halal, terutama kalau untuk produk farma, itu harus sejak awal ya, karena R&D-nya itu cukup panjang, kemudian nanti harus clinical trial, kemudian dia tidak bisa setback kalau sudah udah kadung pakai yang haram itu untuk balik lagi itu dia akan harus kayak riset bertahun apa meriset diri ya atau mengatur kembali mengulang semua pekerjaan itu yang lama sekali karena clinical trial dan lain sebagainya kan tetap harus dilakukan seperti itu. Jadi pharma itu it is very important to incorporate halal aspect since the beginning, ya, yeah, since in the beginning. Otherwise the product will be not like jadi kemudian pas terakhir loh kok ternyata ada babi yang dimanfaatkan ya, jadi nggak bisa halal seperti itu. Dan untuk balik lagi tuh butuh waktu yang lama. Kemudian tetap bahwa ethical issue itu harus dikonsider juga kalau orang mengembangkan synthetic biology product karena memang banyak involving material kayak yang mungkin dari manusia misalnya kayak stem cell dan lain sebagainya itu harus kita perhatikan seperti itu ya. Atau gen dari manusia misalnya seperti itu ya, itu juga harus diperhatikan. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Adik-adik ding ya, lebih banyak adik-adik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan akan memberikan insight, tapi don't worry ya, karena banyak sekali produk yang bisa disertifikasi halal itu artinya selalu ada alternatif untuk bahan yang disebutkan haram di dalam Al-Quran oleh Allah. Artinya Allah selalu menyediakan alternatif bahan yang halal untuk sesuatu yang disebutkan sebagai haram ya. Jadi itu challenge kita. Challenge kita para researcher di IJEM itu juga misalnya developing halal material seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi suatu topik in the future for example karena halal itu kebutuhannya sekarang tidak hanya untuk Muslim country tetapi juga sudah global ya, global. Karena biasanya kalau halal itu ethics juga akan diperhatikan. Jadi orang bule tuh kayak oke deh sudah disertifikasi halal jadi dia akan lebih tentram gitu kalau mengkonsumsinya. Demikian adik-adik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nah, ini adalah kantor kami ada di Bogor ya. Untuk apa teknisnya namun di Jakarta juga ada. Kita berada di gedung Global Halal Center di Jalan Pemuda 5 Bogor. Silahkan main ke Bogor kalau mampir ke sini kalau sedang main ya, tapi sekarang kita lebih banyak work from home. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.